Memaafkan adalah belajar untuk menerima luka. Di kediaman Deimos, Cyclo menerima pekerjaan untuk menggali informasi lebih dalam dan menguasai jurang dungeon yang dulu pernah Cyclo lewati. Tapi sebelum itu, Deimos meminta Cyclo untuk mencari anggota party bre. Cuman karena Cyclo trauma pernah dikhianati dari belakang dan Deimos mengerti kondisi yang dialami Cyclo, jadi Deimos menyarankan satu tempat yang akan cocok buat Cyclo untuk mencari anggota party. Ketika dia udah sampai di tempat penyedia jasa petualang, sayangnya orang-orang petualang yang ditawarin ke Cyclo pada sombong bre. Jadi Cyclo nggak mau dan minta satu orang yang mudah buat diatur. Jawabannya ada, tapi statusnya adalah budak. Dan sebenarnya nggak punya nilai buat dijual karena jobnya itu heretik atau menyesatkan. Semacam jenis job yang bisa menciptakan sebuah keyakinan gitu. Dan sederhananya, keyakinan ini bisa-bisa menentang gereja di dunia itu kan teman-teman. Budak itu ternyata adalah gadis kecil yang pernah menolong Cyclo waktu tersesat bre. Miris ya, dia bahkan tidak pernah diberi kesempatan memilih jalan hidupnya sendiri, tapi justru harus menanggung kebencian atas takdir yang sejak awal tidak pernah dia pilih. Apalagi dulunya gadis ini ketika dapat job heretik waktu upacara pemilihan skill, yang semula orang-orang memperlakukannya dengan baik, justru membuangnya seketika karena dianggap menyesatkan. Dan ibunya juga membuangnya hingga pada akhirnya berujung menjadi seorang budak yang diperjualbelikan. Melihat realita pahit dari seorang gadis kecil di depannya, Cyclo seperti melihat dirinya sendiri. Menyadarkan pandangan Cyclo terhadap kerajaan ini bahwa ini semua salah. Melihat kenyataan pahit ketika ukuran nilai dan martabat seseorang dilihat dari sebuah pekerjaannya. Maka dari itu, Cyclo nggak bisa melihat gadis ini menderita lebih daripada ini. Dengan perlahan, Cyclo menenangkannya. Namanya adalah Miss Carmine. Cyclo juga memperkenalkan dirinya dan merangkulnya. Bahwa mulai sekarang, Cyclo akan melindunginya lebih dari sekedar seorang pendamping perjalanannya. Setelah Mist menjadi pendampingnya Cyclo, sekarang mereka kembali ke kediaman Deimos. Di sana, Cyclo memandikan dan merias Mist karena sebelumnya dia dalam keadaan yang lusuh kan. Setelah mandi, akhirnya Mist udah berpenampilan seperti gadis cantik yang anggunan, elegan bre. Tapi sayangnya karena dulunya adalah seorang budak, umur 17 tahun dengan kondisi tubuh yang mungil itu udah menandakan masalah pada kesehatannya kan. Karena penampilannya yang gak seperti anak umur 17 tahun umumnya. Jadi, Cyclo ngasih dia energi cube berupa kayak makanan yang dihasilkan dari skillnya Cyclo sekarang. Awalnya, Miss sempat ragu buat makan karena penampilannya yang emang kayak bukan makanan sih. Tapi karena dia percaya sama masternya, akhirnya dia makan di saat itu juga dan penampilannya berubah. Sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Energi cube tadi mengganti segala kekurangan yang ada di tubuhnya. Dan kini, Mist udah berpenampilan seperti gadis umur 17 tahun umumnya. Dari sini, yang semula hubungan itu hanya sebatas asing, tapi perlahan menjadi sebuah kehangatan yang belum pernah saling mereka rasakan sebelumnya. Sewaktu Cyclo sama Mist mau memulai petualangan mereka, masalah selalu ada aja hadir. Karena sewaktu Cyclo mendaftarkan Mist jadi seorang petualang di Guild Adventure, jobnya yang seorang heretik ketahuan dan sempat menciptakan gaduh bre, membuat orang-orang di sana langsung menatap tajam ke arah mereka. Di antara orang-orang itu muncul satu orang yang merasa dirinya adalah Bang Jago, namanya Reinhardt. Awalnya Cyclo sama Reinhardt ini adu mulut, tapi lama-lama ngajak Cyclo duel. Sombong udah pasti Reinhardt tonjolkan dari awal karena dia adalah seorang Holy Knight dengan rank S. Orang-orang yang jadi penonton pun ngerasa kalau yang menang udah pasti Reinhardt. Tapi mereka semua nggak tahu kalau lawannya itu ranknya adalah triple S. Apalagi kemampuan Reinhardt itu spesialis serangan cepat, yang mana Cyclo adalah counter alaminya.
Jadi, sewaktu dimulai, gak butuh waktu lama buat Cyclo mematahkan setiap serangan Reinhardt yang konon katanya secepat kilat itu, bre. Endingnya pun udah jelas, Reinhardt bonyok mengenaskan. Tapi yang paling menarik di sini ketika duelnya udah selesai, Guan tiba-tiba ngomong di depan para penonton yang hadir di sana, kalau mulai sekarang jangan ada siapapun yang berani-berani ngeremehin pemuda bernama Cyclo ini. Karena ranknya adalah Triple S, manusia pertama di sejarah kerajaan yang punya rank ini. Ditambah orang pertama juga yang berhasil selamat dari jurang dungeon. Baru orang-orang yang tahu ini kaget semua, bre. Karena nggak nyangka ada manusia yang ranknya Triple S. Setelah duel itu, Cyclo melanjutkan perjalanannya lagi. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba dia dicegat sama Karim, seorang petualang yang tadinya satu grup sama Reinhardt. Maksud dari dia mencegat Cyclo di sini adalah karena dia mau gabung ke partinya Cyclo, bre. Karena dia tuh takjub sama kemampuannya Cyclo. Ya, mendengar ini, jelas Cyclo langsung nolak dia tanpa basa-basi. Cuman, Karim tetap bersikeras pengen gabung sampai nawarin Cyclo informasi-informasi yang penting buat adventure baru kayak dia. Jadinya ya, Cyclo yang awalnya nolak sekarang milih buat gak menolak atau setuju Karim gabung ke partinya. Karena jawaban itu, dia berikan waktu besok ketika Karim sama Cyclo ketemu lagi di Guild Adventure. Tapi di samping itu, Mist merasa kalau Karim adalah orang yang beda dari yang lainnya. Karena Karim manggil Mist itu dengan namanya, bukan jobnya yang seorang heretik. Di keesokannya, seperti yang diduga kemarin, Karim udah nungguin Cyclo dengan antusias, berharap kalau dia diterima ke partinya. Dan perlahan-lahan, Cyclo yang awalnya udah tetap yakin buat nolak, lama-lama makin ragu karena resepsionis di sana sampai belain Karim kalau dia gabung ke partinya Cyclo akan jadi party yang makin solid, bre. Karena Karim itu dikenal sebagai rivalnya Great Sage, adiknya Cyclo, Alice. Akhirnya, setelah obrolan yang cukup panjang, Cyclo memilih untuk setuju buat mengizinkan Karim gabung ke partinya. Karena tujuannya di samping gabung ke party itu adalah mau melindungi orang-orang yang dapat diskriminasi seperti Mist. Jadi, mulai sekarang, Cyclo berharap selama jadi anggota partinya untuk membuktikan kemampuannya dan bersanding sejajar agar layak dikatakan sebagai rekan partinya. Setelah Karim menjadi anggota party, hal pertama yang mereka lakukan adalah sparring. Selama sparring ini, Cyclo mencoba menggunakan alat sihir berupa senapan yang berhasil dia ciptakan, sekaligus mengetes kemampuan Karim. Meski awalnya emang cukup sengit, tapi pada akhirnya Cyclo menang sparring itu dan mencoba percaya dengan kemampuan Karim dari hasil sparring ini. Setelah sparring ini selesai dan nama party mereka udah ditetapkan, The Wheel of Fate, sayangnya ketika mereka memulai perjalanannya, sesosok nggak asing memanggil Cyclo itu dari kejauhan. Seseorang yang Cyclo selalu sayangi, tapi kini perasaan itu terasa terkhianati. Dia adalah adiknya, Alice. Seharusnya reuni itu penuh kehangatan, tapi justru dipenuhi dengan amarah Cyclo. Dia nggak mau Alice dekat dengannya lagi mulai sekarang. Di sini, Alice itu sempat bingung karena dia ditanya sama Cyclo kenapa dia ada di sini. Sambil menangis, Alice mengungkapkan kalau dia mengkhawatirkan kakaknya. Ketika dia tahu kakaknya di kota ini, Alice menunggunya dan bersyukur karena sekarang dia bisa ketemu sama kakaknya lagi. Di situ, Cyclo langsung emosi. Kalau dia meminta maaf udah hidup, meminta maaf karena udah jadi kakak yang pecundang dan gak ada harapan buat adiknya. Jujur, di sini Alice masih gak mengerti sama perkataan kakaknya. Dan di sini, Cyclo terang-terangan gara-gara perkataan Alice yang kemudian menjadi rumor bahwa kakaknya adalah seorang pecundang gak ada harapan, membuat dia yang saat itu berharap bahwa adiknya nanti menjadi harapannya ketika dia dibuang oleh orang-orang dekatnya, justru menjadi salah satu orang yang membuat dia semakin terluka. Di sini, Cyclo muak sama adiknya. Melihat wajahnya pun dia sudah gak sudi lagi. Dan hari itu juga Karim bersama Mist baru memahami bagaimana perasaan Cyclo saat ini.
Selama ini, Alice itu sangat menyayangi kakaknya. Bahkan mungkin karena terlalu sayangnya dia kepada kakaknya, dia ingin bisa menjadi tulang punggung kakaknya. Karena dia menyadari bahwa kakaknya itu menghadapi situasi yang sulit. Jadi selama Alice berpetualang, setengah dari hasil kerja kerasnya selalu dia sisihkan untuk kakaknya. Dan secara nggak sengaja, asistennya itu merasa heran sama Alice. Kenapa dia seberjuang ini? Apalagi menyisihkan setengah hasil kerja kerasnya buat kakaknya. Dan jawaban Alice saat itu adalah karena kakaknya punya pekerjaan yang nggak berguna. Maka dari itu, ini semua adalah demi kakaknya. Mendengar ini, asistennya mengira kalau kakaknya Alice emang seorang pecundang. Karena sampai membuat adiknya kerja keras cuman buat kakaknya. Sejak saat itu, rumor kakaknya Alice yang seorang pecundang mulai menyebar. Apalagi saat itu kakaknya dituduh oleh kerajaan sebagai pemerkosa berantai, membuat orang-orang semakin yakin kalau kakaknya Alice adalah orang yang sangat buruk. Dan Alice gak menyadari kesalahpahaman perkataannya justru telah menimbulkan konsekuensi lain yang harus dihadapi sama kakaknya di kemudian hari. Jadi ketika Cyclo gak mau lagi melihat wajah adiknya, jujur Alice gak ngerti harus bersikap bagaimana. Dan meski Alice gak mengerti kesalahan apa yang sudah dia perbuat, satu-satunya cara yang terlintas di perasaannya adalah meminta maaf ke kakaknya. Hanya saja, Alice tidak mengerti bagaimana cara memulainya. Di lain sisi, Cyclo sebenarnya gak tega udah berkata kasar ke adiknya. Dia juga cerita kemis kenapa dia sampai segitunya ke adiknya karena tidak lain. Cyclo menganggap perkataan adiknya membuat orang-orang menilai kalau Cyclo tidak lebih dari sekedar sampah. Dan Miss tahu, luka yang paling berat bukanlah luka yang diberikan orang lain, melainkan luka yang terus kita pelihara sendiri. Karena itu, dia tidak pernah memaksa Cyclo memaafkan Alice. Dia hanya berharap suatu hari nanti masternya memilih berdamai dengan dirinya sendiri. Sebab hanya Cyclo yang bisa memutuskan apakah dia ingin terus hidup bersama rasa sakit itu atau melepaskannya demi menemukan kedamaian. Ketika perjalanan kembali berlanjut dan mulai memasuki jurang dungeon, Alice masih terus mengikuti kakaknya dari kejauhan, berharap bahwa nanti kakaknya bisa memaafkannya. Dan terus terang, Karim selalu sadar kalau Alice itu terus mengikutinya dari belakang. Ketika mereka memulai pertarungan melawan monster-monster, kekompakan dalam tim terlihat jelas dari mereka. Mereka saling paham tentang role mereka masing-masing. Apalagi monster mana yang bisa ngelawan 3 orang yang ranknya udah nggak logis semua untuk saat ini. Cuman seiring dalam mereka memasuki dungeon tersebut, kadang kita emang nggak boleh ngeremehin segala sesuatu. Karena ketika mereka jalan, secara nggak sadar ada monster yang tiba-tiba mau menyerang Cyclo. Untungnya, Alice yang terus mengikuti mereka dari belakang tahu dan melindungi kakaknya pakai sihirnya. Di sini, Alice akhirnya ketahuan sama kakaknya kan. Cuman dia beralibi kalau dia cuman pengen lewat doang. Tapi ya gimana pun khawatirnya seorang adik kan, dia pengen ngelindungi kakaknya. Jadi dia terus melindungi kakaknya dari kejauhan sampai akhirnya ketahuan lagi. Dan Cyclo mulai marah lagi karena nggak mau adiknya itu ikut campur urusannya. Karena kakaknya ngomong kalau dia itu mau coba strategi menyergap musuh dari belakang. Cuman gara-gara Alice, monster di sekitarnya jadi habis semua sama dia. Mendengar ini, Alice sebenarnya pengen ikut sama kakaknya. Tapi tiba-tiba kakaknya itu gak mau kalau adiknya ikut, dan dia nganggap kalau adiknya cuman gangguan. Di sini, Alice menangis meminta maaf ke kakaknya. Dia benar-benar meminta maaf karena udah mengganggunya dan mulai meninggalkannya perlahan sambil diliputi perasaan bersalahnya. Sewaktu Alice pergi, dia berjalan dengan tatapan yang kosong, terus memikirkan kakaknya, gimana caranya agar kakaknya bisa memaafkannya dan tersenyum kembali. Gak begitu lama, tiba-tiba dia itu melihat sebuah jurang di depannya. Sebuah jurang yang barangkali bisa dia temukan jawabannya ketika dia jatuh. Alice bisa mengerti lebih baik gimana perasaan kakaknya waktu itu.
Sedangkan jurang itu sendiri dihantui bayang-bayang kakaknya, seolah-olah mengajaknya masuk ke dalam jurang itu bersama. Gak banyak mikir lagi, Alice langsung menuju ke jurang itu karena dia sangat menyayangi kakaknya. Dan beruntungnya, takdir saat itu belum sanggup memisahkan mereka berdua. Karena gak berselang lama ketika Cyclo melanjutkan lagi perjalanannya, secara kebetulan dia itu melihat topi adiknya yang udah jatuh. Gak pakai mikir lagi, dengan cepat Cyclo langsung menyusul adiknya. Dan saat itu satu yang dia ingat ketika menjemput adiknya lagi, sebuah ingatan lama tentang masa kecilnya dulu, bahwa semenjak adiknya bertanya ke kakaknya, kenapa kita gak punya seorang ayah? Dari situ kakaknya bertekad bahwa dia ingin menjadi seorang kakak yang bisa mengisi kekosongan peran seorang ayah, melindunginya dan selalu menyayanginya sampai akhir. Ketika adiknya mulai terjatuh ke dalam jurang, Cyclo langsung menolong adiknya dengan berhasil tepat waktu. Di situ Cyclo langsung marah lagi ke adiknya, karena apa yang dilakukan tadi adalah bunuh diri. Tapi kali ini dia bukan marah sebagai orang asing, tapi sebagai seorang kakak yang selalu mengkhawatirkan adik satu-satunya. Well, beginilah seorang kakak. Pada akhirnya, bagaimanapun perlakuan seorang adik bagi kakaknya, dia tetaplah seorang kakak yang selalu menyayanginya sebagai keluarga. Meski Cyclo belum sanggup memaafkan adiknya setelah semua yang telah terjadi, tetapi kebencian tidak pernah membuatnya rela kehilangan satu-satunya keluarga yang dia miliki. Hari itu mereka memang belum berdamai, namun kasih sayang seorang kakak ternyata selalu lebih besar daripada rasa sakit yang dia simpan di dalam hatinya. Di lain sisi, sang polisi, Bu Jin, masih hidup dengan tampang musangnya yang bikin kaum perempuan luluh semua. Tapi saat itu, dia emosi bre, karena udah nggak ada perempuan cantik lainnya yang bisa dia permainkan. Soalnya, belum ada sensasi penderitaan korban yang paling bisa bikin dia puas, kecuali Miranda waktu itu. Tapi saat ini, sudah saatnya keadilan harus ditegakkan, karena Bu Jin tiba-tiba langsung ditangkap sama pasukan kerajaan bredeng. Ini adalah perintah langsung dari Lady Olivia, orang yang punya kekuasaan di kerajaan, untuk mulai menjatuhkan hukuman ke orang-orang bersalah yang bersembunyi di balik tuduhan palsu ke Cyclo waktu itu. Dan Bu Jin ditangkap karena kerajaan udah menetapkan Bu Jin sebagai penjahat yang mengancam seluruh kerajaan. Awalnya Bu Jin itu kaget karena dia mikir, gimana ceritanya dia bisa ketangkep padahal korban yang ditarget itu cuman orang-orang biasa. Seketika langsung dipukul sama prajurit kerajaan. Di sini situasi jadi gaduh sampai mengundang perhatian para warga sekitar. Dan gak lama kemudian kepala prajurit kerajaan datang kalau dia mau menangkap Bu Jin karena menjadi pelaku pemerkosaan berantai. Di sini warga itu jadi bingung karena mereka semua merasa kalau pelakunya sendiri alias Cyclo kan udah ditangkap waktu itu. Dan dengan tampangnya yang licik, Bu Jin tiba-tiba bersikap ramah bre kalau dia setuju sama pendapat warga. Pelakunya itu udah ditangkap, udah nggak ada pelaku lainnya, dan ini semua pasti cuman kesalahpahaman. Kepala prajurit tadi langsung nanya lagi ke Bu Jin, gimana dia bisa tahu? Dan Bu Jin seketika berlindung di balik nama sang hero Raven bre. Dia yakin kalau kepala prajurit di depannya nggak berani menentang sang hero. Dan saat itu juga borgol di tangannya ngasih rasa sakit ke Bu Jin sampai dia emosi dan keceplosan. Akhirnya warga di sekitarnya langsung masang ekspresi sinis dan nyeret Bu Jin buat dihajar rame-rame di tempat itu bre. Setelah dia bonyok mengenaskan, Bu Jin langsung ditatap emosi sama kepala kerajaan tadi kalau mulai sekarang Bu Jin harus siap menerima konsekuensi dari semua tindakannya selama ini. Sedangkan sang hero, Raven, bareng sama Maria tiba-tiba dipanggil buat menghadap sang raja bre. Meskipun Raven itu gelarnya seorang pahlawan pun akan jadi hal yang percuma di hadapan status seorang raja. Dan di sini nasib Maria sebenarnya udah jadi mainan Raven. Tapi lambat laun dia udah mulai bosen sama Maria. Sewaktu Raven itu mau masuk ke singgasana, dia ngerasa ada yang aneh karena penjaga di depannya gak ngasih sikap hormat ke dia. Dan feeling yang udah mulai aneh ini memang beneran nyata.
Sewaktu menghadap, sang raja memanggil Raven sama Maria tidak lain karena ini menyangkut neneknya. Jadi neneknya itu datang dari negeri yang sangat jauh, tapi sayangnya menara jam yang jadi simbol tanah kelahirannya itu rusak, dan satu-satunya orang yang bisa memperbaikinya itu cuma satu di kerajaan ini. Dia yang memiliki job keahlian di bidang jam. Sayangnya orang itu diasingkan ke perbatasan utara karena dituduh sebagai pelaku pemerkosa berantai. Namanya adalah Cyclo. Sang raja kemudian nanya, "Apa kamu ingat Raven?" Langsung nggak pakai mikir, Raven yang tadinya udah mau jawab dibentak sama sang raja. "Siapa yang nyuruh kamu melihat ke atas?" katanya. Wah, di sini Raven udah mulai keringat dingin, bre. Apalagi sang raja pelan-pelan itu nyinggung sejarah, nyinggung sebuah gelar kehormatan kayak pahlawan. Kalau job semacam itu emang nggak bisa lepas dari perlakuan khusus. Bahkan perlakuan khusus ini kadang sampai bikin kerajaan terlena. Tapi kali ini berbeda, karena Raven secara nggak langsung udah menancapkan panah ke jantung kerajaan. Karena pemuda yang diusir sama Raven adalah orang pengrajin berharga neneknya, bre. Buset, ternyata Lady Olivia tadi itu neneknya sang raja. Di sini karena Raven udah mulai takut dan terancam, dia masih membela dirinya kalau dia yang seorang pahlawan gak mungkin berbuat seperti itu. Awalnya dia mikir ini semua pasti karena Maria yang mengadu ke raja. Tapi sang raja kemudian nunjukin tuh gimana nasibnya kalau orang itu bukan seorang pahlawan. Sesosok nggak asing di mata Raven sama Maria muncul di depan sambil diseret dalam kondisi yang mengenaskan, bre. Dia adalah Bujin. Ketika sang raja tanya apa Raven mengenali orang itu, dan jawabannya belum mengenali orang itu sama sekali. Sekilas Raven sempat merasa lega karena dia merasa udah selamat. Cuman sang raja akhirnya memutuskan buat seorang pahlawan yang pemberani, Raven. Sang raja menyuruh Raven jadi pelindung garis terdepan melawan pasukan iblis di daerah perbatasan kerajaan paling berbahaya, yang bahkan nyaris nggak ada satupun petualang yang selamat di sana. Mendengar ini, Raven itu ngira bareng sama Maria ke sana kan. Cuman sang raja mau Raven nggak boleh membawa satupun pasukan kerajaan maupun saintes, bre. Buset. Karena nantinya hukumannya jadi sia-sia. Baru Raven akhirnya kena mental. Dia sampai sujud berulang kali meminta maaf ke raja. Dia juga akan berusaha mencari Cyclo dan melindunginya mulai sekarang. Tapi percuma, karena sang raja sekarang udah tahu lokasinya di mana. Dan dia tahu kalau Cyclo udah mencatatkan prestasi luar biasa di kerajaan, khususnya di jurang dungeon. Di sini Raven udah gak bisa ditolong lagi. Itu udah merupakan hukuman paling ringan yang bisa diberikan raja. Dan meski Raven sendiri meminta maaf berulang kali juga pada akhirnya percuma. Sedangkan Maria, sang raja memutuskan untuk menyuruh Maria mengabdi di sebuah biara ujung daerah paling berbahaya di kerajaan. Tapi berbeda dengan Raven yang memohon ampun berulang kali berharap bisa selamat. Maria menerima hukumannya dengan ikhlas, menyadari dosa-dosanya dulu ke Cyclo dan menganggap bahwa hukuman yang diberikan raja adalah hukuman yang sangat pantas untuknya. Itulah kelanjutan chapter 13 sampai 22 pada manga ini. Pada akhirnya roda itu terus berputar seperti sebuah kehidupan. Jika suatu saat kamu merasa hidupmu di atas, tetaplah rendah hati. Karena kita tidak pernah tahu kapan dunia mengajarkan kita untuk jatuh kembali.